Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Elsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa Sosiologi semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review buku karya Luis A. Fernandez tentang kontrol sosial dan gerakan anti globalisasi. Ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah gerakan sosial. Yang pertama itu adalah protes, kontrol, dan kepolisian. Gerakan anti-globalisasi dan pemolisian jaringan. Gerakan anti-globalisasi dikenal juga sebagai anti-globalization atau gerakan anti-globalisasi korporat dan perkembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Di masa lalu, organisasi itu membutuhkan struktur hierarkis yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Gerakan anti-globalisasi ini menolak skema hierarki. Ahli-ahli sistem terpusat seperti pengadopsian pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk pengorganisasian dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru. Mereka juga mengizinkan aktivis untuk berorganisasi melalui jaringan. Peneliti gerakan sosial dan ahli pemolisian protes telah mengkritik perspektif struktur. Sarjana lain telah menemukan aplikasi yang berguna. Penerapan model titik nyala dan dua protes anti-globalisasi di Kanada dan menjelaskan mengapa demonstrasi itu berubah menjadi kekerasan. Yang kedua itu adalah tekstur kontrol. Di masa lalu, negara itu menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menantang kekuasaannya. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya itu bekerja sama-sama dengan taktik terbuka tersebut. Para sarjana itu sekarang sedang mengeksplorasi cara kerja metode yang lebih lembut. Yang ketiga itu adalah kontrol gerakan sosial. Para sarjana yang meneliti protes sosial memiliki dua bidang studi lainnya. Yang pertama itu adalah studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau resepsi sebagai konsepsi utama dari kontrol hukum. Meskipun literatur ini memberikan warga tentang praktek negara, ia berfokus terutama pada sisi garis keras dari konsekuensi merugikan yang tidak diinginkan. Yang kedua itu merupakan perspektif tentang kontrol. Yang pertama, gambaran umum tentang kontrol sosial. Menurut Thomas Blobbert dan Stanley, teori kontrol sosial ini bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial itu berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil sehingga masyarakat itu tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Konflik itu merupakan teori kontrol sosial berasal dari analisis Marxis. Teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas. Artinya ia menolak gagasan bahwa hukum itu dirancang untuk melindungi hak-hak semua anggota masyarakat tertentu. Yang kedua itu adalah kontrol sosial dan perbedaan pendapat. Sarjana postmodern meminjam dari karya Michel dalam studi mereka tentang kontrol sosial.
Dengan memeriksa pengawasan dan teknologi lainnya, mereka telah menempatkan kendali dalam masyarakat buruh pasca Fordist atau fleksibel. Teori ini dimulai dengan konsep kekuasaan yang mengikuti Friedrich Nietzsche, membalikan gagasan tradisional dengan kekuasaan untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi pada tingkat mikro. Secara tradisional, ilmuwan politik mendefinisikan kekuasaan itu sebagai kemampuan individu atau institusi untuk memaksa orang lain ke dalam perilaku atau tindakan di mana mereka tidak akan terlibat. Yang kedua itu adalah bidang hukum, fisik, dan psikologi. Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari masalah kontrol menggunakan pendekatan teoritis yang membumi berdasarkan observasi, partisipasi, metode yang dijelaskan sebagai bidang kontrol hukum. Fisik dan psikologi berasal dari analisis data, bukan dari literatur kontrol sosial. Kontrol sosial atas perbedaan pendapat secara khusus berkaitan dengan bagaimana negara itu menggunakan kekuasaan untuk menghadapi protes. Yang berikut itu adalah gerakan anti-globalisasi. Dalam kasus gerakan anti-globalisasi, konsekuensi negatif dari penyesuaian struktural privatisasi dan deregulasi memberikan keluhan yang diperlukan, dan pada tahun 1990-an gerakan dari seluruh dunia itu mulai berfokus pada globalisasi dan neoliberalisme sebagai akar dari penyebab masalah mereka. Yang berikut itu adalah anarkisme dan tindakan langsung. Anarkisme itu adalah filosofi dasar pergerakan. Anarkisme itu berarti perilaku manusia yang tidak bisa diatur di luar batasan hukum. Sangat dipengaruhi oleh karya Thomas Hobbes, pandangan ini menggambarkan manusia pada dasarnya itu bersifat secara inheren kooperatif. Mereka menghargai kebebasan, otonomi, dan pemerintah sendiri di atas segalanya. Dalam pandangan ini, kaum anarkis bekerja menuju dua tujuan umum, yaitu mereka ingin membongkar institusi hierarkis yang menindas. Yang kedua itu mereka ingin menggantikan lembaga-lembaga itu dengan versi organik, horizontal, dan kooperatif berdasarkan otonomi, soliter, asosiasi, sukarela, gotong royong, dan aksi langsung. Yang berikut itu adalah model kelompok afinitas. Kelompok afinitas itu merupakan unit organisasi dasar dari gerakan anti-globalisasi, dan kualitas yang melekat dari model tersebut secara langsung terkait dengan cara negara itu mengatur gerakan tersebut. Kelompok afinitas itu adalah kelompok kecil yang mandiri, yang paling mengenal dan percaya. Kelompok afinitas itu dapat bekerja secara individu dan bergabung dengan kelompok afinitas lain untuk membentuk kelompok yang lebih besar yang merencanakan dan melaksanakan tindakan kolektif. Beberapa kelompok afinitas ada untuk jangka waktu yang lama, yang lain terbentuk dan bubar dalam jangka waktu satu protes. Yang berikut itu adalah mengelola dan mengatur protes, pengendalian sosial dan hukum. Pada November 2004, kawasan perdagangan bebas Amerika itu bertemu di Miami, mewakili 34 negara dari Amerika. Menteri Perdagangan Nasional bernegosiasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi pada hampir semua barang dan jasa yang disediakan di mana saja. Yang berikut itu adalah tata cara kota.